Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita berjumpa pada hari ini Senin tanggal 26 Juli tahun 2021. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulaikan seluruh rangkaian kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, mari Ibu Guru ajak kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini Ibu Guru perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Ibu Guru bernama Ibu Guru Margareta, wali kelas 3A yang akan bersama-sama dengan kalian, mendampingi kalian selama setahun di kelas ini. Semoga kita semua sehat supaya kita dapat belajar dengan baik. Amin. Nah, anak-anakku semuanya, saat ini kita akan segera mulaikan pelajaran. Setiap pertemuan kita, Ibu Guru akan mengajar untuk subtema sekaligus 2 pembelajaran. Oke, jadi 2 pembelajaran. Kita segera mulai anak-anak tentang ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anakku, perhatikan apa yang Ibu Guru akan tunjukkan. Lihat ini. Oke, sudah ya. Ini apa anak-anak? Ini adalah apa? Tumbuhan atau tanaman ya. Ini tumbuhan atau tanaman. Coba Ibu Guru tunjukkan lagi yang lain ya. Ini apa? Oke, bagus. Ini adalah boneka. Nah, anak-anak, kalau tanaman ini atau bunga ini adalah makhluk hidup. Sedangkan yang ini adalah benda tak hidup. Jadi, ada perbedaannya anak-anak antara makhluk hidup dan benda tak hidup. Oke. Nah, anak-anakku, untuk tumbuhan, tanaman, yaitu makhluk hidup, ada beberapa ciri-ciri. Selain tumbuhan, kita bisa melihat makhluk hidup yang lain yang ada di sekitar kita. Selain manusia, kita bisa lihat ada apa lagi anak-anak? Ada kucing, ada ikan, ya, dan makhluk hidup lainnya. Nah, anak-anakku, kalau hewan, ya hewan ada yang kita bisa pelihara, tetapi ada juga yang hidupnya bebas. Kalau yang bisa kita pelihara apa coba? Kita bisa pelihara ikan, kita bisa pelihara kucing, kita bisa pelihara kelinci, kita bisa pelihara apalagi? Sapi, kambing, ya seperti itu. Ada juga yang hidup bebas seperti kupu-kupu. Ada yang ingat lagunya Kupu-kupu yang lucu? Iya, Ibu Guru nyanyikan ya. Ibu Guru coba nyanyikan kupu-kupu yang lucu. Kalian ikuti. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Ibu Guru tuliskan ya. Ada pola iramanya. Ada bunyi yang pendek, ada bunyi yang panjang. Iya. Kelihatan anak-anak? Oke, satu baris saja ya. Kupu-kupu yang lucu. Ibu Guru berikan tanda di bawahnya. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Ibu Guru gunakan spidol yang berwarna merah ya, supaya kalian bisa melihat dengan jelas. Iya, kelihatan anak-anak? Iya. Ini bunyi yang panjang, ini yang pendek, kotaknya pendek. Ya.
Ini kotaknya yang panjang. Oke, perhatikan. Lihat baik-baik. Kupu-kupu yang lucu. Ya, begitu ya. Yang panjang, perhatikan bukumu, buku paket halaman 3. Oke, buku paket halaman 3. Sini ada bunyi yang panjang anak-anak. Pindah di kupu yang lucu. Yang panjang hanya bagian sini ku dan ju. Oke, Ibu guru nyanyikan ya, kalian boleh ikuti. Kupu-kupu yang lucu. Jadi seperti itu. Ada bunyi yang panjang sesuai dengan tandanya. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Nah, bagaimana anak-anak? Kalau bunyinya semua panjang atau bunyinya semuanya pendek, lagu itu jadinya aneh nanti ya. Tetapi kalau ada bunyi yang panjang, ada bunyi yang pendek, terdengar bagus. Oke? Nah, anak-anakku semuanya, Ibu guru nyanyikan lagi ya. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Kalian boleh lengkapi. Iya, anak-anakku, tadi Ibu guru sudah tunjukkan makhluk hidup itu ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Nah, makhluk hidup itu anak-anak, ciri-cirinya yang pertama bisa berkembang biak. Nah, kalau ikan caranya berkembang biak yaitu bertelur. Anak-anak, ikan itu bertelur sampai ribuan anak-anak ya, sampai ribuan. Ada yang jumlahnya sampai 1.200. Wow, 1.200. Ada juga sampai 2.000 bisa ya, 2.000. Nah, kita baca ini anak-anak. 1.200. Ini kita baca bagaimana? 2.000. Iya, begitu ya. Karena kalian sudah pernah mempelajari bilangan sampai dengan yang berjumlah 999. Sekarang kita akan mengenal angka ribuan. Di sini kita lihat ada angka 1.200 dan 2.000. Mana yang terkecil anak-anak? Kalau mama kasih mama berikan uang 1.000 dan uang 2.000, yang kecil yang mana? Iya, tentu yang kecil yang 1.000, kemudian baru 2.000. Nah, di sini tadi Ibu guru berikan contoh kalau makhluk hidup berkembang biak, contohnya ikan, dia bisa bertelur sampai ribuan anak-anak. Sampai ribuan. Itu kalau hewan yang bertelur. Bagaimana dengan hewan yang melahirkan? Ada hewan yang melahirkan apa saja? Oke, apa saja? Ada sapi, ada kucing. Itu contoh hewan yang melahirkan. Kalau ikan dia bertelur. Nah, anak-anak, selain berkembang biak, makhluk hidup juga punya ciri-ciri yaitu bisa bergerak. Seperti Ibu guru saat ini. Ibu guru bisa berjalan maju, ya. Ibu guru bisa mundur, ya. Ibu guru bisa lari-lari. Nah, anak-anak, jadi kita bisa bergerak, berpindah tempat ke kiri, Ibu guru, ke kanan juga. Nah, kalian juga sama ya, kita bisa berpindah tempat, kita bisa bergerak. Hewan juga demikian, bukan? Nah, kalau tumbuhan anak-anak, dia tidak bisa berpindah tempat sendiri. Dia bergerak dengan akarnya, dia menembus ke dalam tanah. Seperti itu kalau tumbuhan. Selain tadi bisa berkembang biak, kalau makhluk hidup ya bisa juga bergerak seperti itu. Nah, anak-anakku semuanya, selain bisa berkembang biak, bisa bergerak, makhluk hidup juga bisa bernafas. Ayo coba Ibu guru peragakan. Kita sama-sama peragakan. Kita bernafas. Oke, tarik nafas.
buang. Ya, kita bisa bernafas. Kita bernafas dengan apa? Dengan paru-paru. Nah, kalau hewan lain kita contohkan, kalau ikan bisa bernafas dengan insang. Kalau serangga si belalang bisa bernafas dengan trakea. Lantas bagaimana dengan ini, Enci? Tumbuhan, Enci bilang tadi, Ibu Guru bilang tumbuhan bisa tumbuhan adalah makhluk hidup, berarti bisa bernafas. Ya iya, bisa bernafas. Tumbuhan ada yang namanya lubang kecil di daun disebut dengan stomata. Oke? Ya, stomata. Nah, anak-anakku, selain apa tadi Ibu Guru bilang, ciri-ciri makhluk hidup bisa berkembang biak, bergerak, bernafas. Makhluk hidup juga memerlukan makanan. Nah, seperti Ibu Guru memerlukan makanan, anak-anak juga demikian. Mama dan papa juga, kakak dan adik juga memerlukan makanan supaya kita bisa tetap hidup. Nah, kalau manusia, kita memerlukan makanan dari tumbuhan dan juga hewan. Kemudian kalau hewan juga makanannya yaitu sesama hewan juga ada tumbuhan. Sedangkan lagi-lagi kalau tumbuhan dia makan dengan memasak makanannya sendiri. Wow, keren ya, bisa masak makanan sendiri. Nah, tumbuhan memasak makanannya sendiri memerlukan air dan matahari. Itulah mengapa kalau kita memelihara tanaman, kita wajib untuk memeliharanya dengan baik, menyiram dan memberikan dia sinar matahari ya cukup, air yang cukup, sinar matahari yang cukup untuk memasak makanannya sendiri sehingga dia tumbuh dengan baik. Nah, demikian anak-anak. Kemudian anak-anakku semuanya, tadi Ibu Guru sudah sampaikan bahwa ciri-ciri makhluk hidup kita bisa bergerak. Hari ini kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat, anak-anak bisa beraktivitas lagi, kita belajar bersama lagi, kita bisa berjalan dengan baik, kita juga kalau mau olahraga bisa lari-lari. Nah, anak-anak, kita syukuri semua hal itu. Kita masih bernafas sampai saat ini, kita bisa berjalan, kita bisa berlari, kita bisa berolahraga, beraktivitas dengan keluarga adalah merupakan karunia atau anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Karena itu kita wajib bersyukur. Kita mensyukuri hal yang baik yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bersyukur merupakan pengamalan sila yang pertama. Bunyinya apa anak-anak? Bunyinya apa? Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, anak-anak lihat di atas ada gambar burung Garuda, lambang negara kita yaitu Pancasila. Ibu Guru jelaskan ya, apa saja yang ada di situ. Pertama, di burung Garuda di sayapnya, paruh dan ekornya melambangkan kekuatan, ya, melambangkan kekuatan. Jumlah bulunya ada 17, lambang hari kemerdekaan. Dan kepala burung Garuda itu menghadap ke kanan, ya, menghadap ke kanan yang melambangkan kebenaran. Sedangkan kakinya memegang pita yang tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya apa anak-anak? Ada yang tahu? Pasti sudah belajar kan? Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi satu. Nah, pada leher burung Garuda ada perisai yang melambangkan sila-sila Pancasila. Nah, anak-anakku, bersyukur atas segala apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita merupakan pengamalan sila yang pertama. Bagaimana cara kita bersyukur, Enci? Enci, ayo coba tunjukkan. Ibu Guru atau Enci akan berikan contoh bagaimana cara kita bersyukur.
Yang pertama, kalau kita bangun pagi hari, kita harus bersyukur terlebih dahulu dengan berdoa, dengan bersembahyang. Ya, kita bersyukur karena kita masih bangun dengan tubuh yang sehat. Kemudian apalagi? Kita bersyukur dengan cara menyayangi sesama makhluk hidup. Nah, kita sayangi hewan, kita tidak boleh menyiksa hewan anak-anak. Kita memelihara tumbuhan. Apalagi cara kita bersyukur? Kita makan makanan yang bergizi supaya kita sehat, kita jaga badan kita. Kita juga bersyukur dengan cara melestarikan lingkungan. Tidak boleh menebang pohon sembarangan, memetik bunga sembarangan kalau tidak untuk dipakai, dan cara-cara kita yang lain untuk memelihara lingkungan. Apalagi jangan buang sampah sembarangan supaya lingkungan kita lestari, tidak terjadi bencana yang merugikan kehidupan kita. Kita juga bersyukur caranya bagaimana lagi? Kita hormati orang tua. Nah, anak-anakku, demikian pembelajaran yang kita sudah pelajari hari ini, pembelajaran 1 dan 2 ya, untuk subtema 1 di tema 1. Nah, anak-anak, Ibu Guru berharap ketika selesai belajar, kalian membereskan perlengkapan sekolah kalian sendiri. Tidak usah dibantu lagi orang tua. Mama, papa sudah harus bekerja untuk kalian, membereskan rumah, mencari nafkah di luar rumah. Karena itu kalian membantu dengan cara salah satunya membereskan buku pelajaranmu atau alat tulismu. Tentu Ibu Guru berterima kasih juga kepada orang tua yang sudah mendampingi anak dalam pembelajaran selama daring ini atau secara online, tidak bisa bertatap muka. Nah, anak-anakku, sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, yaitu tema 1, pembelajaran 1 dan 2 subtema 1, kita berdoa kembali. Mari berdoa. Doa selesai. Anak-anakku, kita akan berjumpa lagi di hari esok, hari Selasa, untuk lanjutan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pembelajaran 3 dan 4. Kita jumpa besok sesuai dengan jadwal. Ibu Guru akan mengajar setiap Senin, Selasa, dan Kamis. Sedangkan untuk hari Rabu, Jumat, dan Sabtu adalah bagian untuk bidang studi yang lain. Oke, salam sehat semua. Kita jaga kesehatan supaya tetap sehat. Semangat pagi.